Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Aulia Zafira dengan NIM 24043. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Similarity dan Korespondensi terhadap Restoran Cepat Saji. Baik, dimulai dari latar belakang penelitian. Persaingan restoran cepat saji di Indonesia semakin ketat karena banyaknya mereka yang menawarkan menu serupa seperti ayam goreng, burger, dan berbagai hidangan cepat saji lainnya. Kondisi ini membuat setiap restoran perlu mengetahui posisi mereka di mata konsumen agar bisa menentukan strategi bersaing yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode multidimensional scaling, MDA, dan korespondensi analysis untuk mengukur tingkat kemiripan antar restoran sekaligus mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh terhadap persepsi konsumen. Baik, dilanjut dengan alasan penggunaan analisis korespondensi. Analisis korespondensi dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara restoran cepat saji dengan atribut-atribut layanan yang melekat pada mereka. Metode ini sesuai untuk data berskala non-metrik seperti nominal atau ordinal, sehingga cocok digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis dapat divisualisasikan dalam bentuk peta persepsi fractal map yang mudah dipahami. Kelebihan utama CA adalah interpretasinya sederhana, sehingga restoran bisa langsung mengetahui atribut yang paling melekat pada mereka dan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih terarah. Baik, dilanjut dengan metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan artikel yang dimana objek penelitian terdapat 8 restoran cepat saji seperti KFC, MCD, Burger King, Ricis, Wendy's, A&W, Hoka Hoka Bento, Yasmi Hoya, dan responden terdiri dari 55 orang. Seperti variabel dan atribut yang terdiri dari 8, yaitu kualitas produk, harga, pelayanan, desain interior, promosi, kebersihan, delivery service, dan variasi produk, dan data diolah dengan menggunakan tabel. Baik, dilanjut dengan interpretasi hasil analisis korespondensi yang dimana dimulai dari summary yang terletak di singular value itu bernilai 261 yang dimana nilainya 0.261 dan inertianya itu bernilai 068 yang dimana nilainya itu 0.068 dan proporsi inertianya itu bernilai sebesar 75%. Nah, terus dilanjut dengan singular value yang bernilai 110 yang dimana nilainya itu bernilai 0.110 dan inertianya itu bernilai 0.012 dan proporsi inertianya itu berkisar 13,2%. Dan uji signifikansinya itu terdapat nilai C superiornya itu 104,833 yang dimana signifikasinya bernilai 0.000 dan interpretasi datanya itu bernilai 0,05, maka hasil analisisnya itu signifikan. Artinya ada hubungan nyata antara variabel jenis restoran dengan variabel penilaian kriteria yang diuji. Terus dilanjut dengan overview column points yang dimana restoran 1 memiliki skor tinggi dimensi 1 yang bernilai 0.799, kontribusi besar terhadap dimensi 1 0.906. Berarti restoran jenis 1 ini sangat mempengaruhi arah dimensi 1. Dan restoran 8 juga mempunyai skor kuat pada dimensi 1 yang bernilai negatif yang dimana nilainya itu negatif 0.655 dan dimensi 2 nya itu bernilai min 0.419 yang artinya karakteristiknya berbeda dari restoran 1. Terus restoran 4 itu bernilai relatif tinggi pada dimensi 2 yang bernilai 0.475 yang dimana lebih berhubungan dengan variabel yang membentuk dimensi 2.
Baik, dilanjut dengan overview raw points yang dimana variabel penilaian. Variabel penilaian itu di variabel 2 yang dominan dimensi 1 yang bernilai 0,992 dan kontribusinya besar yang bernilai 0,910, dan variabel 8 tinggi di dimensi 2 yang bernilai 0,862 dan kontribusi besar bernilai 0,789, dan variabel lainnya seperti 3, 5, 7 lebih moderat dan menyebar di antara dua dimensi. Interpretasi datanya itu variabel 2 menjadi pembeda utama restoran pada dimensi 1, terus variabel 8 berperan penting membedakan restoran pada dimensi 2. Dan pada petanya itu scatter plot itu titik birunya itu artinya jenis restoran, dan titik merahnya itu variabel. Terus restoran yang posisinya dekat dengan satu variabel berarti lebih diasosiasikan dengan variabel tersebut. Misalnya, restoran yang dekat dengan variabel 2 berarti identik dengan karakteristik variabel 2. Terus dilanjut dengan total 88,2% itu variasi sudah dapat dijelaskan dengan dua dimensi, sehingga visualisasi ini cukup representatif. Dilanjut dengan critical review artikel. Artikel ini memiliki banyak manfaat. Metode kombinasi MDF dan CA memberikan gambaran yang lebih lengkap karena dapat menunjukkan tingkat kemiripan antara restoran dan fitur yang memengaruhi persepsi konsumen. Selain itu, hasilnya bersifat empiris dan topik penelitian terkait dengan kondisi persaingan industri makanan cepat saji saat ini. Karena data dikumpulkan dari 55 responden, meskipun demikian, artikel ini memiliki beberapa kekurangan. Sebagai hasil dari jumlah responden yang relatif kecil, mereka tidak mewakili pandangan umum konsumen Indonesia. Jumlah variabel yang digunakan hanya 8, tetapi ada banyak variabel lain yang memengaruhi persepsi pelanggan. Faktor-faktor yang datang dari luar seperti tren digital, penggunaan aplikasi pesan online juga tidak dipengaruhi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.